Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ibarat sesendok garam, apabila kita taruh di segelas air, maka kita rasakan begitu pahitnya atau begitu asinnya air itu. Tetapi tatkala sesendok garam kita taruh di gelombang ataupun di danau yang luas, maka tentunya tidak akan berasa rasa asin. Demikian juga Bapak sekalian, kondisi yang serba sulit, kondisi yang serba terbatas ini menuntut kita untuk hati kita longgar, hati kita ini lapang untuk menerimanya. Sebagaimana kita umpamakan tadi lautan atau danau yang luas tadi. Apabila kita menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada ini dengan longgar hati, dengan hati yang luas, maka tidak akan terasa kesempitan-kesempitan yang ada ini. Tapi sebaliknya, tatkala kita tanggapi dengan hati yang sempit, maka yang ada adalah beban yang luar biasa yang ada dalam hati itu. Maka Bapak sekalian, di dalam bulan Ramadan dinamakan bulan Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Kita dituntut, dilatih untuk berlaku sabar di dalam bulan Ramadan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan kesabaran, bahkan menguatkan kesabaran itu sendiri. Di dalam surat Al-Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Tetaplah bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk bersabar, bahkan menguatkan kesabaran kita. Lebih dari itu, kita tetap harus bersiap siaga. Bersiap siaga apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan-keutamaan kesabaran yang Allah berikan kepada kita-kita yang bersabar. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bapak sekalian yang saya hormati, pahala tanpa batas adalah pahala yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul melakukan amalan-amalan kebaikan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan Ramadan adalah amalan-amalan ketakwaan yang apabila kita lakukan akan mendapatkan kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang berhak menerima pahala yang tanpa batas tadi. Nah, inilah keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua adalah yaitu kita akan mendapatkan ma'iyatullah, yaitu mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Orang yang bersabar, ia akan diliputi naungan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya hormati, kebersamaan Allah itu nilainya luar biasa. Kita akan bersamai oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Di mana saja kita berada akan diberikan pendampingan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hafidullah
hafidzuka. Kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Oleh karena itu, amalan-amalan Ramadan inilah sebagai bentuk amalan ketakwaan dan sebagai pemeliharaan kita kepada Allah. Karena memelihara Allah itu adalah kita melakukan ketakwaan, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang ketiga adalah ia selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mampu mengkombinasikan antara sabar dan syukur dalam kehidupan ini. Orang yang mendapatkan banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ia akan bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Sebaliknya tatkala kita diberikan kesempitan, maka ia akan bersabar. Kedudukan dua orang ini sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kehidupan itu hanya dua, yaitu kita mendapatkan kenikmatan, maka kita bersyukur. Kemudian kita mendapatkan kesempitan, maka kita bersabar. Nah, inilah kedua dudukan orang yang mulia si Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, kesabaran apa yang kita harus jaga? Kesabaran tatkala kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, kesabaran dalam melakukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, kesabaran dalam kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal inilah kesabaran yang perlu kita jaga, yaitu yang pertama, sabar tatkala kita ada musibah, sabar istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan Bapak Ibu sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.